Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini saya akan membahas 5 kesalahan saat mengirimkan lamaran email. Sebelum video ini saya lanjut, alangkah baiknya teman-teman like, komen, dan subscribe terlebih dahulu channel ini supaya channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, kita lanjut videonya. Kesalahan pertama adalah ketika teman-teman mengisi kolom kepada itu, teman-teman diisikan lebih dari satu perusahaan ya teman-teman. Nah, usahakan ketika teman-teman mengisi email perusahaan lebih dari satu perusahaan, usahakan isi di kolom BCC ya teman-teman. Nah, di kolom ini ya teman-teman, BCC. Nah, kenapa di kolom BCC? Ketika teman-teman mengisi email perusahaan lebih dari satu perusahaan di kolom kepada, maka di email HRD-nya itu akan tercantum beberapa email perusahaan teman-teman. Jadi ketika teman-teman mengirimkan lebih satu perusahaan, maka tuliskan di kolom BCC. Selanjutnya adalah kolom subjek. Banyak dari teman-teman juga di kolom subjek ini ada yang tidak diisi, ada juga yang salah mengisinya ya teman-teman. Usahakan ketika di kolom subjek ini teman-teman isi dengan jelas posisi apa yang ingin teman-teman lamar. Jangan teman-teman isikan lamaran kerja saja. Nah, itu salah ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin menuliskan lamaran kerja, maka usahakan tambahkan posisi yang dilamar, misalkan QC. Nah, ada juga tanpa menulis tulisan lamaran kerja, langsung tulis saja posisi yang teman-teman lamar, misalnya QC. Nah, ini harus diisi dengan jelas ya teman-teman. Supaya apa? Supaya ketika HRD membutuhkan posisi operator QC, maka HRD akan mencari lamaran-lamaran email yang subjeknya itu QC ya teman-teman. Nah, ini adalah kesalahan kedua. Kesalahan yang ketiga adalah kesalahan biasanya teman-teman semua di kolom tulisan email itu biasanya dikosongkan ya teman-teman. Biasanya teman-teman semua langsung melampirkan CV lamaran teman-teman. Nah, ini jangan ya teman-teman. Usahakan di kolom tulisan email ini isikan identitas atau permohonan lamaran kerja teman-teman. Contohnya seperti apa? Nih, saya kasih contoh ya teman-teman. Nah, ini adalah contoh permohonan lamaran email ya teman-teman. Misal kita tulis yang terhormat Ibu Personalia. Nah, di sini silakan tulis nama teman-teman, identitas. Nah, di sini cantumkan juga dengan ini mengajukan lamaran pekerjaan kepada perusahaan Bapak dan Ibu. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan data dalam bentuk attachment ya teman-teman. Seperti ini. Contoh-contohnya itu bisa teman-teman lihat juga di Google ya teman-teman. Nah, kesalahan keempat adalah CV lamaran kerja teman-teman itu ukurannya lebih dari 1 MB ya teman-teman. Usahakan ketika teman-teman ingin melamar lamaran kerja melalui email itu ukurannya di bawah 1 MB ya teman-teman. Usahakan standar saja, tidak terlalu bawah, tidak terlalu tinggi ya teman-teman, standar saja di pertengahan. Misalnya saya kasih contoh CV Iskandar itu ukurannya hanya 291 KB. Nah, ini adalah kesalahan keempat. Kebanyakan teman-teman yang tidak tahu langsung mengirimkan CV lamarannya tapi ukurannya besar teman-teman. Nah, itu yang membuat HRD tidak mau mendownload karena ukurannya terlalu besar. Nah, kesalahan yang kelima adalah dokumen PDF teman-teman tidak terbaca ya teman-teman. Nah, di sini ada contoh dokumen yang tidak terbaca dan dokumen yang jelas terbaca.
Nah, usahakan ketika teman-teman mengkompres lamaran PDF teman-teman, jangan terlalu kecil karena akan mengakibatkan dokumen teman-teman itu tidak terbaca atau buram ya teman-teman. Usahakan pertengahan saja mengkompresnya ya teman-teman, tidak usah terlalu kecil. Nah, itu akan mengakibatkan dokumen kita buram atau tidak terbaca sehingga HRD tidak mau memanggil kita untuk tes di perusahaannya. Nah, mungkin itu saja video kali ini, 5 kesalahan saat mengirimkan lamaran email. Nah, setelah video ini saya buat, mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengerti bagaimana cara mengirimkan lamaran email supaya teman-teman semua bisa diterima di perusahaan yang teman-teman inginkan. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bagikan jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.